Jumpa lagi Bapak Ibu bersama saya. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan saya doakan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Informasi yang saya bawa Bapak Ibu ini untuk terutama untuk satuan pendidikan Bapak Ibu. Di mana untuk satuan pendidikan yang telah memilih kurikulum Merdeka secara mandiri tahun ajaran 2022-2023 ini ada informasi penting ya terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka secara mandiri. Tanggal 28 Juni 2022, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan telah mengeluarkan surat edaran Bapak Ibu. Edaran ini memang ditujukan kepada Dinas Pendidikan Provinsi, kemudian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di seluruh Indonesia. Saya akan coba nanti untuk melihat apakah ada poin penting ya dari edaran ini terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Nah, ada beberapa poin diantaranya bahwa implementasi kurikulum Merdeka secara mandiri ini kan merupakan pilihan ya bagi satuan pendidikan. Untuk itu, satuan pendidikan perlu didukung untuk melaksanakan kurikulum yang dipilihnya pada tahun ajaran 2022-2023. Nah, nomor satu ini tentu Bapak Ibu ini ada poin penting di mana bagi satuan pendidikan yang telah memilih kurikulum Merdeka Jalur Mandiri ini sepertinya harus melaksanakan kegiatan atau melaksanakan kurikulum ini di tahun ajaran ini. Nah, tentu dengan langkah-langkah yang akan nanti dipandu ya di surat edaran ini, mudah-mudahan nanti setelah dilalui tugas kemudian langkah-langkah yang harus ditempuh, maka satuan pendidikan itu boleh ya untuk melaksanakan kurikulum Merdeka Jalur Mandiri. Saya langsunglah ke poin pentingnya saja Bapak Ibu ya dari surat ini. Ini saya pikir segera diketahui bahwa tahun ajaran sebentar lagi akan dimulai. Tentu ya bagi satuan pendidikan yang telah memilih kurikulum Merdeka Jalur Mandiri ini agar segera mengetahuinya dan siap untuk melaksanakan kurikulum Merdeka Jalur Mandiri ini. Baik Bapak Ibu, ini poin penting di edaran ini Bapak Ibu, di mana implementasi kurikulum Merdeka secara mandiri merupakan pilihan bagi satuan pendidikan. Yang pertama bahwa sebagai upaya pemulihan pembelajaran, satuan pendidikan dapat memilih salah satu dari 3 opsi. Ya, yang pertama kurikulum 2013, kemudian kurikulum darurat, atau kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka, Bapak Ibu ini kan ada 3 pilihan. Sebagaimana Bapak Ibu yang telah memilih kemarin di bulan April ya, telah memilih 3 kategori atau 3 jenis ya kurikulum mandiri yang ditawarkan oleh pemerintah. Yang pertama ini kategori mandiri belajar, kemudian ada mandiri berubah dan mandiri berbagi. Nah, untuk mandiri belajar, kemudian mandiri berubah, mandiri berbagi ini kan merupakan pilihan atau jenis kategori yang dapat dipilih oleh satuan pendidikan. Tentu Bapak Ibu kemarin sudah memilih ya, baik itu yang memilih jalur mandiri belajar, kemudian mandiri berubah dan mandiri berbagi. Nah, Bapak Ibu, pilihan kita itu baik itu yang mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi tentu harus sudah siap nanti untuk dilaksanakan nanti di tahun ajaran 2022-2023. Nah, poin pentingnya lagi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu kemarin berubah pikiran, salah memilih misalnya atau salah klik, harusnya misalnya mandiri belajar, ini malah yang dipilih mandiri berbagi. Atau sebaliknya, kemudian mandiri belajar, tiba-tiba Ibu ingin berubah atau Bapak ingin berubah untuk menjadi kategori mandiri berubah. Maka ada kesempatan Bapak Ibu bahwa di sini di dalam surat edaran ini mulai tanggal 29 Juni sampai tanggal 5 Juli Bapak Ibu, satuan pendidikan dapat melakukan perubahan pilihan. Sekali lagi, tanggal 29 Juni
sampai 5 Juli 2022, ini ada waktu kurang lebih 1 minggu Bapak Ibu ya. Satuan pendidikan dapat melakukan perubahan pilihan kategori ya. Ini melalui laman kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id. Oke Bapak Ibu. Nah, ini poin pentingnya ketika Bapak Ibu nanti berubah pikiran untuk melaksanakan salah satu dari kurikulum mandiri ya, kurikulum Merdeka Jalur Mandiri. Baik. Itu poin pentingnya Bapak Ibu. Yang kedua, bahwa ada 6 strategi ya di dalam pelaksanaan atau implementasi kurikulum Merdeka ini. Yang pertama, strategi pertama adalah PMM, Platform Merdeka Mengajar. Pelatihan kurikulum Merdeka dapat diakses secara mandiri melalui PMM. Jadi, pelatihan kurikulum Merdeka ini dapat diakses ya secara mandiri melalui platform Merdeka Mengajar. Termasuk buku teks pelajaran dalam bentuk digital, perangkat ajar, dan dokumen terkait kurikulum Merdeka. Di sini tidak ada diklat atau tidak ada bintek berjenjang terkait kurikulum Merdeka. Strategi yang kedua yaitu melalui seri webinar yang diselenggarakan oleh pusat dan daerah. Kemudian strategi yang ketiga Bapak Ibu, ini komunitas belajar di satuan pendidikan tingkat daerah dan komunitas dalam jaringan. Atau memang kita memanfaatkan komunitas belajar yang lain yang sudah ada, misalnya di KKG, di KKKS, di MGMP, di MKKS, di PKG dan lain-lain. Ataupun komunitas belajar lainnya, ya komunitas belajar daring dilakukan melalui PMM, melalui platform Merdeka Mengajar. Kemudian Bapak Ibu, poin pentingnya lagi yang berikutnya, narasumber berbagi praktik baik. Artinya narasumber implementasi kurikulum Merdeka yang sudah direkomendasikan oleh pusat ini dapat dihubungi ya melalui PMM sebagai salah satu sumber inspirasi. Kemudian kerjasama dengan mitra pembangunan, kemudian pusat layanan bantuan disediakan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, di sini juga ada nomor WA-nya Bapak Ibu yang dapat dihubungi. Itu Bapak Ibu. Kemudian poin pentingnya lagi Bapak Ibu, selain poin yang tadi bahwa untuk melengkapi perangkat, melengkapi beberapa dokumen terkait dengan pelaksanaan kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu, bahwa satuan pendidikan bisa memanfaatkan anggaran yang ada. Nah, di sini Bapak Ibu, anggaran yang ada misalnya seperti di sini, apabila satuan pendidikan memutuskan untuk menggunakan buku teks pelajaran cetak, Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dapat menginformasikan pemesanan buku teks pelajaran cetak melalui aplikasi Siplah atau e-katalog, serta dapat menggunakan dana BOS atau BOP. Nah, jadi di sini untuk pendanaan ini bisa Bapak Ibu. Di sini penekanannya bahwa Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten Kota harus menerima perubahan RKS satuan pendidikan sebelum minggu ketiga bulan Oktober 2022. Jadi ini ada waktu Bapak Ibu ya, sebelum Oktober 2022 ya harus menerima perubahan RKS-nya di satuan pendidikan. Oke. Yang lain-lainnya Bapak Ibu, ini satuan pendidikan dalam mempersiapkan implementasi kurikulum mereka. Ini yang pertama itu menentukan langkah-langkah persiapan yang diperlukan dalam melakukan refleksi pencapaian dari langkah-langkah tersebut. Satuan pendidikan dapat mengakses instrumen ya refleksi melalui laman kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id yang dapat diakses mulai tanggal 29 Juni sampai dengan 5 Juli 2022. Nah, ini juga termasuk mungkin perubahan tadi ya, perubahan pilihan. Ini juga sama ya tanggalnya, tanggal 29 sampai tanggal 5 Juli. 29 Juni sampai tanggal 5 Juli 2022. Oke. Informasi yang lain, pembelian buku teks pelajaran dalam bentuk cetak dapat dipesan. Nah, ini sebagaimana tadi saya sudah sampaikan. Dipesan melalui aplikasi Siplah atau melalui mekanisme e-katalog. Kemudian pembelian buku teks cetak dapat berasal dari dana BOS reguler, BOP, BOSDA, Yayasan Mandiri, atau sumber dana lainnya. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan surat edaran dari kementerian yang disampaikan tanggal 28 Juni 2022. Intinya adalah kalau saya simpulkan Bapak Ibu, bahwa
satuan pendidikan yang telah memilih ya kurikulum Merdeka Jalur Mandiri agar segera mempersiapkan diri dari sekarang. Kemudian langkah-langkah yang harus ditempuh diselesaikan. Kemudian persiapan lain adalah Bapak Ibu segera menghubungi tentunya ya pihak-pihak terkait dengan pelaksanaan implementasi kurikulum ini supaya dapat pencerahan ya. Kemudian bagaimana langkah-langkah yang harus ditempuh ketika kita satuan pendidikan memilih jalur jalur mandiri untuk pelaksanaan kurikulum Merdeka Jalur Mandiri ini. Itu saja barangkali Bapak Ibu informasi yang dapat saya bagikan. Ingat sekali lagi tanggal 29 Juni sampai 5 Juli apabila ada perubahan pikiran terkait dengan pemilihan kategori kategori mandiri ya, kategori mandiri. Baik itu mandiri belajar, mandiri berubah maupun mandiri berbagi. Oke, terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bermanfaat. Selamat ya kepada teman-teman yang sudah memilih kurikulum Merdeka. Mudah-mudahan pada saatnya nanti, pelaksanaannya nanti dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.